Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat ya? Masih pagi, harusnya masih semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ketua duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Adi sudah memimpin doa dengan teman-teman. Masih semangat ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, coba tengok kanan kiri depan belakang. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, lengkap ya? Lengkap. Oke, kalian telah belajar mengenai apa? Oke, Intan. Liburan kuli bangunan. Kita kemarin sudah menganalisis ya teks anekdot yang berjudul Liburan Kuli Bangunan. Ada yang bisa menambahkan jawaban? Boleh, Radit. Apa, Dit? Kemarin itu analisisnya tentang seorang liburan yang selalu menolak ajakan anaknya untuk pergi liburan karena tidak punya uang. Anaknya selalu protes ingin pergi liburan ke depan. Kemudian anaknya diajak ke warnet untuk melihat depan. Oke, sependapat tidak dengan jawaban dari Radit? Sependapat. Oke. Hari ini Mem Dita akan membawa kalian untuk memproduksi teks anekdot, tetapi sebelum itu saya ingin mengajak kalian jalan-jalan menembus ruang dan waktu melalui video ya, stand up komedi yang berkaitan dengan fenomena sosial. Nah, sebelum Mem Dita mengajak kalian jalan-jalan ya melalui video ya, ada yang bisa memberikan manfaat. Kenapa sih kita harus menulis anekdot? Saya, Mem. Boleh, no, lalu nah. Biar bisa mengkritik dan menyindir tanpa harus menyakiti perasaan seseorang. Kita bisa mengkritik, kita bisa menyindir tanpa menyakiti perasaan seseorang. Hari ini yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, silakan nanti lihat secara cermat video yang saya tampilkan ya. Yang kedua, silakan nanti kalian temukan ide dari video tersebut. Yang ketiga, nanti silakan kalian membuat kerangka dari ide yang kalian dapatkan. Hari ini kita akan membuat kerangka terlebih dahulu. Jelas? Nah, silakan nanti kalian melihat video stand up yang saya putarkan, kemudian kalian cari ide. Siap ya? Oke. Di China, koruptor digantung barangnya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Oke. Sudah melihat videonya? Sudah ya? Nah, coba Mem Dita pengen tahu tanggapan kalian mengenai video tersebut itu apa? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Mem. Oke, Jovita. Gimana, Jo? Hukum di Indonesia belum adil, Mem. Korupsi juga banyak bentuknya. Oke, hukum di Indonesia itu belum adil. Korupsi itu banyak bentuknya. Nah, sebelum kalian mengerjakan ya LKPD yang saya berikan, Mem Dita ingatkan, ketika kita membuat karya, ketika kita menulis, kita tidak boleh melakukan apa? Plagiasi. Apa itu plagiasi? Meniru, menjiplak, menjadikan sama dengan karya orang lain. Mem Dita lebih senang kalian itu menulis dengan jujur. Paham tentang aturan atau kesepakatan kita? Paham. Sudah semua? Sudah. Nah, sebelum kalian mengerjakan, silakan perhatikan contoh. Yang kedua, orientasinya, ibu menyuruh Fadli untuk mengantarkannya ke toko buah. Kemudian, ibu meminta Fadli untuk memilih buah yang akan dibeli. Selanjutnya, Fadli merasa kebingungan. Yang kelima, nah ini saya sisipkan humornya di dalam struktur reaksi.
Fadli berdoa pada Tuhan untuk memaafkan kesalahan ibunya karena telah mengajarinya korupsi sejak dini dan mengenalkan dosa terenak yang lain. Misalnya, itu yang saya sisipi humornya nanti di bagian reaksi. Penilaian saya nanti tetap dari kerangka tersebut harus saling berkesinambungan. Yang kedua, isi kerangka juga harus sesuai dengan judul. Ada pertanyaan? Tidak? Paham? Oke, kalau paham silakan dikerjakan. Terus humornya mana? Lucunya di mana? Lah ya, saya tanya letak kelucuannya itu di mana? Hanya Mebdita. Apa? Kerangkanya juga ada lucunya. Iya kan? Oke. Yang namanya kerangka, kita juga harus penyisip. Nah, kalau seperti ini kan hanya sindiran belaka. Padahal anekdot itu intinya ya kita melakukan sindiran, kritikan terhadap fenomena atau sesuatu, tetapi di situ disisipi lucu. Untuk apa? Menghibur. Dicari humornya, disesuaikan dengan cerita yang kamu buat. Nah, hari ini saya juga akan memberikan ya instrumen penilaian ketika kalian membuat teks anekdot. Perhatikan. Nanti yang saya akan nilai itu ada 5 aspek. Yang pertama, ketepatan judul. Jadi, ketika kalian menulis judul harus tepat, baik dari penggunaan tulisannya, ya, sesuai dengan apa yang ada di video kemarin, ya itu harus tepat, ya, skornya 5. Yang kedua, kesesuaian isi anekdot dengan judul jelas. Jika judulnya mengarah ke bentuk korupsi, tidak mungkin isinya mengarah ke hal yang lain. Yang kelima, isi cerita berbentuk sindiran yang dikemas dengan kelucuan. Jadi tidak hanya menyindir saja nanti apa yang kalian narasikan atau kalian tuliskan, tetapi di dalamnya juga harus ada humornya. Skor maksimalnya 25. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah siap menyelesaikan? Siap. Silakan selesaikan di lembar yang saya berikan. Karena bosan dan kondisi kelas yang masih sepi, Ica memutuskan untuk membuka handphonenya. Ini E atau A? Dalamnya. Di? Dalamnya. Dalam A ya. Oke. Ini dipisah atau digabung? Bisa ya. Ini memang dipisah harusnya ya. Ada apa, Ca? Kok kayaknya kamu terlihat kesal? Tanda? Tanya, karena tanya seorang siswa yang baru saja masuk kelas. Ini ya, berarti ini kurang tanda tanya. Selanjutnya, bagaimana? Masa ada pejabat yang tersangka korupsi? Masa ada pejabat yang korupsi tapi tidak diberi hukuman? Atau pejabat yang tersangka korupsi? Ada pejabat yang korupsi atau ada pejabat yang tersangka korupsi? Berarti pejabat yang korupsi, kata tersangkanya harus dihilangkan. Gitu ya. Oke. Lanjutkan. Oke. Sepertinya tadi saya keliling sudah banyak yang selesai ya. Coba Mem Dita ingin ada yuk 2-3 orang yang ingin mempresentasikan hasil menulis teks anekdotnya. Siapa? Eva, Adi, oke Rizky. Selanjutnya Rizky, ayo Ki. Rizky Bilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak usah perkenalan karena kan sudah kenal saya teman. Ya. Pada Fadil.
wakil rakyat yang terkenal dengan kekayaannya yang melimpah. Nah, tiba-tiba ada suara yang didengar saat pagi. Bapak ini kaget, lagi mandi ada yang ngetok pintu dan cuma bawa kaos sama kolor. Pakai baju yang kan Jawa yang namanya jubel kan mau pakai jas dan baju mahal, centang kelas sepatu mahal. Kok ada bapak polisi ada Pak? Bapak polisi ini masih jawab polisi. Oh bapak dipanggil KPK terkait kasus korupsi pembangunan fasilitas. Langsung sontak ingin cari alasan. Bapak saya bapak gini aja, bapak belum dulu bisa susu. Saya mau pakai baju biar kayak gini. Kan ini biasa. Oh enggak usah Pak. Bapak kan ketangkap gas. Ya udah bisa. Setelah sampainya di KPK, Bapak ini masih bisa santai kan? Jalan. Keren. Debat banyak gitu kan. Oh Bapak apa? Enggak takut misal hukuman berat atau mungkin hukuman yang paling betul. Oh, enggak masalah. Kalau kan di hukumnya di Indonesia kan sangat istimewa bagi pejabat yang punya uang. Misal saya punya jabatan, dia bisa dikurangi masa tahanan saya. Bisa uang pembayarannya. Tentu cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, bagaimana sih perasaan kalian ketika mengerjakan tugas proyek ini? Ada yang bisa memberikan? Oke, Nashwa. Menurut pengalaman saya, membuat tes anekdot itu tidak begitu sulit, akan tetapi merangkai kata-kata fonis. Membuat teks anekdot itu tidak sulit, tetapi merangkai kata-katanya itu yang sulit. Berarti harus banyak membaca agar kita memiliki diksi atau kosakata yang lebih banyak. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh, Aris. Kita dapat mengetahui apa sih teks anekdot dan bisa membuatnya melalui dari kerangka yang kita Dari buat. kerangka yang kita buat. Oke. Ada yang mau memberikan refleksi lagi? Oh, Fadil Eka sepertinya mau. Melihat saya seperti itu, mem saya. Oke, Fadil Eka. Refleksinya seperti apa, Dil? Apa yang sudah kamu pahami, Dil? Oke, membuat kerangka dan membuat teks anekdotnya. Dan apa yang masih tidak kamu pahami, Dil? Menyisipkan humornya. Masih kesulitan? Masih kesulitan. Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan ekspresinya? Senyum terus. Ini datar aja ini. Berdua datar aja dari tadi. Ekspresi senyum bagaimana? Senyumnya dari Lofi seperti itu. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bab terakhir ya, yaitu teks hikayat. Jadi kalian boleh mencari referensi terlebih dahulu di rumah sebelum kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, silakan pekerjaannya di estafet ke depan untuk dikumpulkan. Oke, sudah semua? Oke. Pesan dari Mem Dita, tetaplah kita menulis, karena dari kita menulis itu kita bisa menyalurkan segala hal. Kita mau mengkritik orang, mau nyindir orang, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih halus, yaitu dengan menuliskan teks anekdot. Gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran saya akhiri, silakan Adi untuk memimpin doa. Depan duduk, siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.